Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Ingat ya, di rumah aja. Perkenalkan, saya Taruni Maria Regina Hana Edita Wijayanti. Kepanjangan ya? Cukup panggil saya Hana aja. Saya adalah salah satu taruni dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di Curug, saya mengambil program studi Diploma 3 Teknik Mekanikal Bandara. Eits, ada yang tahu gedung ini? Atau mungkin sudah rindu karena selama 2 bulan di rumah aja? Kenalin, namanya Gedung Teknik Penerbangan. Disinilah tempat saya biasa mengisi waktu pendidikan dari hari Senin sampai Jumat. Tepatnya di lantai 3, ruang M 3.7. Biasanya sih banyak yang bertanya ke saya, Han, belajarnya ngapain aja? TMB itu apa sih? Bukannya cuma ada pilot ya? Eits, jangan salah. Dunia penerbangan itu sangat luas. Antara satu dan yang lainnya saling berkaitan. Seperti bandar udara yang memiliki sistem pelengkap di dalamnya. Di dalam bandar udara, fasilitas dan peralatan pelengkapnya dari mekanikal loh. Teknik Mekanikal Bandara adalah salah satu program studi di Sekolah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, di mana dalam prodi ini saya dituntut untuk memiliki keahlian yang mampu melakukan pemeliharaan dan perawatan, memperbaiki peralatan, menganalisa gangguan atau kerusakan, serta mampu merencanakan atau mendesain pemasangan ataupun merubah sistem fasilitas dan peralatan mekanikal bandara. Apa aja sih fasilitas dan peralatan pelengkapnya? Nah, jadi ini pengetahuan baru ya buat kalian. Di dalam sebuah bandara ada 4 fasilitas dan peralatan pelengkap. Yang pertama, traction equipment. Yang kedua, ada water and pump system. Yang ketiga, ada air conditioning system. Dan yang terakhir, ada alat-alat besar. Bisa bayangin gak sih kalau di bandara ada salah satu fasilitas mekanikal yang tidak berjalan dengan baik? Maka dari itu, antara bandara dan sistem ini saling berkaitan ya, dan tentunya saling melengkapi. Sehingga para pengguna jasa bandara merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa transportasi udara. Dan kali ini, saya mau sharing tentang salah satu fasilitas mekanikal yang ada di bandara. Eits, fasilitas ini limited edition loh. Mau tahu kenapa? Sambil di rumah aja, yuk simak videonya. Lumayan loh buat menambah pengetahuan kalian tentang dunia penerbangan. Buat kalian yang sudah pernah ke bandara, atau mungkin berpergian keluar kota menggunakan moda transportasi udara, pasti sudah pernah lihat salah satu fasilitas yang bisa dibilang limited edition ini. Iya benar, Garbarata. Dalam prodi Teknik Mekanikal Bandara sendiri, Garbarata masuk ke dalam kategori traction equipment ya. Apa kalian sudah tahu bahwa tidak semua bandara di Indonesia ada Garbaratanya loh. Dan penggunaannya pun tidak boleh sembarangan. Jadi saya sebut fasilitas ini super limited edition. Di Indonesia, Garbarata hanya digunakan sebagai fasilitas bagi bandara yang cukup besar dan beberapa sudah berstandar internasional. Garbarata yang bentuknya mirip belalai gajah ini memiliki banyak sebutan loh. Ada yang menyebutnya dengan Avio Bridge, Passenger Boarding Bridge, atau Jet Bridge.
Garbarata merupakan sebuah fasilitas yang tersedia di bandara yang berbentuk seperti jembatan berdinding dan beratap yang menghubungkan terminal menuju ke pintu pesawat udara. Garbarata sangat mempermudah para penumpang untuk masuk ke dalam atau keluar dari pesawat loh. Selain mempermudah penumpang, Garbarata memiliki fungsi lainnya, yaitu melindungi para penumpang dan awak pesawat dari pencemaran udara yang dihasilkan oleh mesin pesawat, melindungi para penumpang dan awak pesawat dari cuaca sekeliling, misalnya panas, dingin, angin, ataupun hujan. Garbarata juga didesain untuk mampu menahan angin di sekitar airside bandara, yaitu dalam keadaan parkir atau sedang tidak beroperasi dengan kecepatan angin 140 km per jam, dan jika dalam keadaan beroperasi, Garbarata mampu menahan dengan kecepatan angin 95 km per jam. Terakhir, Garbarata juga mempermudah pengaturan keamanan loh, termasuk dalam sistem pemeriksaan penumpang. Seperti kata saya tadi, si fasilitas limited edition ini tidak bisa digunakan sembarangan. Saat pesawat udara parkirnya kurang dari 200 meter dari gate, maka sangat dimungkinkan untuk menggunakan Garbarata. Namun, bila ternyata pesawat parkir lebih dari 200 meter dari gate, maka pihak maskapai biasanya akan menyediakan bus untuk mengantarkan penumpang menuju pesawat atau sebaliknya, mengantar penumpang turun pesawat menuju terminal bandara. Ada yang mau tahu harga satu unit Garbarata? Ternyata harga satu unit Garbarata 5 miliar loh. Dan ada juga yang seharga 8 miliar. Kalian harus ingat ya, tipe Garbarata sangat disesuaikan dengan tipe pesawat udaranya. Jadi tiap maskapai sudah memiliki standarisasi untuk Garbarata yang akan mereka gunakan. Terletak di Cilengsi, Bogor, Garbarata merupakan salah satu produksi andalan di PT Bukaka Teknik Utama dan telah menguasai 40% pasar Asia, serta mampu mengekspor ke 13 negara. Wah, keren juga ya Indonesia! Setelah kalian simak apa itu Garbarata, apa saja fungsinya, dan harga satu unit Garbarata, ada yang sudah lebih penasaran lagi nggak sama Garbarata? Yuk kita lihat apa saja komponen-komponen yang ada pada Garbarata. Garbarata terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen mekanis dan komponen elektrik. Kali ini kita ke komponen mekanis dulu ya. Di bagian mekanis ini yang pertama ada tunnel. Tunnel adalah bagian pada Garbarata yang bentuknya seperti belalai gajah dan dapat bergerak memanjang atau memendek secara teleskopik serta dapat menyesuaikan ketinggiannya terhadap pintu pesawat yang hendak dijangkau. Nah, pada bagian tunnel inilah biasanya para penumpang berjalan menuju pintu pesawat ataupun keluar dari pintu pesawat menuju terminal bandara. Sudah terbayangkan tunnel yang seperti apa? Yang kedua ada rotunda. Rotunda adalah bagian dari Garbarata yang menjadi penghubung antara fixed gate atau terminal dengan tunnel. Rotunda merupakan poros dari Garbarata, di mana dengan adanya rotunda ini, tunnel dapat bergerak ke kiri dan ke kanan dengan derajat rotasi tertentu dan biasanya berotasi sebesar 100 derajat dengan 17 derajat ke kanan dan 85 derajat ke kiri. Lalu ada kanopi. Kanopi merupakan bagian dari Garbarata yang berhubungan langsung dengan pintu pesawat. Bagian ini dapat menyesuaikan tunnel ke kiri ataupun ke kanan untuk menjangkau pintu pesawat, di mana nantinya penumpang akan keluar dari pesawat dan menuju tunnel atau sebaliknya.
Kemudian ada driving column. Ini merupakan bagian dari garba rata yang dapat menggerakkan garba rata secara elektromekanik, bergerak ke atas ataupun ke bawah secara vertikal. Driving column juga bertugas untuk memanjang dan memendekkan tunnel, serta dapat membuat tunnel bergerak ke kiri dan ke kanan dengan rotunda sebagai porosnya. Nah, pada komponen elektris, di garba rata ada konsol desk, di mana pada bagian ini seluruh proses pengoperasian pada garba rata diatur. Petugas yang mengoperasikan garba rata ini tidak boleh sembarangan loh, harus petugas yang sudah ahli dan memiliki lisensi atau izin untuk mengendalikan garba rata. Pada panel konsol desk, 1. Error message, 2. Tombol on atau off, 3. Emergency stop, keempat, ada tombol untuk kanopi, kelima, ada tombol pergerakan kabin, yang keenam, ada tombol pergerakan naik turun garba rata, ketujuh, ada kunci operasi 3 kondisi yang terdiri dari off, manual, dan auto. Yang kedelapan ada monitor, dan yang kesembilan ada joystick. Yuk sekarang kita simak bagaimana cara pengoperasian garba rata. Garba rata dikendalikan oleh petugas melalui panel kontrol yang kita sebut dengan console desk di ujung tunnel. Pada saat pesawat udara sudah terparkir dengan sempurna pada gate yang sudah ditentukan, tunnel garba rata akan bergerak memanjang dan kemudian disesuaikan dengan ketinggian pintu pesawat udara. Dengan ketentuan ketinggian minimal, pintu pesawat komersial 2 meter dan tinggi maksimalnya adalah 5,4 meter. Setelah kanopi garba rata menempel pada pintu kabin pesawat udara dan terpasang dengan sempurna, petugas garba rata akan berkoordinasi dengan petugas ground handling, yang selanjutnya akan memberikan isyarat kepada pramugari bahwa pintu pesawat siap untuk dibuka. Dan para penumpang pun dipersilahkan untuk meninggalkan kabin dan menuju terminal menggunakan fasilitas garba rata ini. Sekian dulu ya sharing saya tentang garba rata, si fasilitas mekanikal yang limited edition. Pasti sekarang kalian sudah lebih mengenalkan tentang garba rata. Sampai jumpa di video selanjutnya.